Selamat sore, perkenalkan saya Dr. Gigi Sieni Lokanata, Magister Biomedik. Saya dosen tetap pada Prodi Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi Universitas Prima Indonesia. Mata kuliah yang saya ampu adalah pedodonsia. Pedodonsia merupakan mata kuliah di kedokteran gigi yang terbagi di beberapa semester, yakni semester 5, 6, dan 7. Kali ini pembahasan materinya akan saya fokuskan di mata kuliah pedodonsia 1 dengan kode mata kuliah PDG 703005 dengan bobot pembelajaran 3 SKS yang ditujukan untuk mahasiswa semester 5 kedokteran gigi. Nah, pada materi pembahasan di mata kuliah ini akan berfokus pada tindakan kuratif yang bisa dilakukan di pasien anak. Tindakan kuratif itu salah satunya adalah ekstraksi. Jadi, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah meliputi di mana mahasiswa akan mampu menyusun rencana perawatan untuk pasien anak tersebut dan dia mampu mensimulasikan tindakannya pada pembelajarannya, yaitu di sini tindakan ekstraksi di pasien anak. Lalu metode pembelajaran yang saya gunakan adalah kuliah, di mana kuliah ini saya bawakan dengan interaktif, di mana saya berkomunikasi dua arah dengan para mahasiswa kedokteran gigi saya. Lalu saya selipkan dengan diskusi kasus beserta dengan demonstrasi dari tindakan ekstraksi tersebut. Pembelajaran di sini juga meliputi adanya kuis di awal dan di akhir perkuliahan yang tentunya akan membantu untuk menilai efektivitas dari kelas perkuliahan ini. Kuis ini diakses oleh anak mahasiswa kedokteran gigi melalui LMS pada Unpre. Lalu metode penilaian yang dipakai ada dua, yaitu ada metode penilaian yang formatif dan yang sumatif. Formatif itu kita menilai prosesnya, seperti yang tadi saya jelaskan, kita memberikan kuis di awal perkuliahan dan juga di akhir, yang akhirnya akan menentukan seberapa efektifnya kelas perkuliahan yang telah dilaksanakan ini. Lalu penilaian sumatif sendiri adalah berupa ujian UTS dan UAS dari para mahasiswa ini untuk menilai seberapa besar ketercapaian pembelajaran dan kompetensi yang dia dapatkan di mata kuliah ini. Lalu referensi yang saya pakai untuk kali ini adalah buku McDonald dengan judul Dentistry for Child and Adolescents yang merupakan buku acuan pembelajaran kedokteran gigi anak yang ditetapkan oleh Kolegium dan Afdogi. Jadi, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, metode pembelajaran beserta sistem penilaiannya dari mata kuliah ini seluruhnya tertuang dalam RPS kami. RPS kami telah divalidasi oleh Prodi dan unit penjaminan mutu kami yang bisa diakses oleh mahasiswa kedokteran gigi melalui LMS mereka. Lalu, berikut video pengajaran dari saya. Selamat sore semuanya. Jadi kita hari ini akan melanjutkan perkuliahan pedodonsia kita. Kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai anestesi dan ekstraksi gigi sulung. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya nih, kalian masih ingat nggak tentang pembahasan materi yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, dokter. Perkenalkan, nama saya Ibu Eldora. Kemarin itu kita sudah belajar tentang perawatan pulpa, yaitu pulpotomi dan pulpektomi. Oke, nah waktu itu kita belajar tentang yang indikasinya perawatan pulpa, pulpotomi dan pulpektomi. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan lebih lanjut? Apa sih pulpek itu? Saya Sylvia, dok. Jadi pulpotomi dan pulpektomi itu dilakukan sesuai dengan vitalitas giginya dan juga keparahan penyakitnya, dok. Oke, berarti masih ingat ya? Nah, kita nyambung nih. Nah, kalau misalnya perawatan pulpa tidak lagi bisa dilakukan, berarti inilah bahasan kita hari ini ya, mengenai ekstraksi. Jadi berarti indikasinya di ekso aja lah, dok, giginya ya. Nah, tentu sebelum ekstraksi kalian harus menguasai mengenai anestesi lokalnya ya.
Nah, inilah bahasan kita hari ini mengenai topikal anestesi, terus pertimbangan yang kalian lakukan untuk melakukan anestesi tersebut, terus tipe-tipenya, komplikasi, dan alternatif jenis anestesi yang ada. Ya. Nah, mengenai topikal anestesi, Nah, topikal anestesi ini sangat berhubungan dengan kebutuhan pasien anak. Ya, mungkin di BM kalian sudah belajar mengenai anestesi, tapi tidak ada penyinggungan tentang anestesi topikal ini. Nah, anestesi topikal sangat berhubungan dengan pedo. Ya, jadi yang tersedia itu ada beberapa bentuk sediaan. Ada yang gel, ada yang spray, bahkan ada yang namanya kloretil. Ya, nah kalau dia bentuk sediaannya yang paling banyak di pasaran itu adalah yang gel, benzokain. Oke. Nah, kalian cara pengolesannya, berarti kita langsung demo ya. Ini pas saya ada bawa model gigi. Nah, kalian ambil gel anestesinya, kalian oleskan di mukosa tempat kalian kerja. Misalnya, contohnya kita buat itu di gigi 51. 51 berarti sini kan? Ya, 51 daerah sini. Oke? 51. Saya mau cabut ini nih. Saya taruhlah di sini. Nah, namun ada dua kejadian. Kejadian pertama, saya mengoleskan topikal karena saya memang mau ekstraksi topikal. Yang kedua, saya mengoleskan topikal karena saya mau mengurangi rasa sakit insersi jarum. Dua tujuan yang berbeda menghasilkan dua tempat yang berbeda. Kalau eksotopikal berarti kamu ke cervicalnya lah. Ya, karena saya akan cakup tang di sini, saya akan gerakkan, saya akan ekstraksi. Namun, jika tujuan kamu adalah mengurangi rasa sakit karena insersi jarum, berarti kamu harus menuju ke tempat insersi jarumnya. Tempat insersi jarum ada di mucobuccal fold, di sini. Ya, di ujung batas antara mukosa bergerak dan tidak bergerak. Oke? Nah, setelah itu untuk yang gel, kamu oleskan bolak-balik lebih kurang 60 detik, lalu kamu cek numbness namanya. Oke, cek numbness itu kamu bertanya ke pasiennya, ada nggak sensasi yang berbeda setelah dioleskan? Ya, jangan tanya kebas atau tidak. Pasien anak tidak bisa mendeskripsikan rasa kebas itu. Cukup bertanya, ada nggak yang berbeda? Oke, 1 menit lebih kurang. Nah, kalau untuk yang spray oke, ini daerah kerja, jaraknya lebih kurang 10 cm. Kamu spray 1-2 kali, lalu kamu tunggu cek numbness dengan bertanya kembali. Ya, karena kekurangan dari anestesi topikal adalah memang kamu tidak bisa melihat masuk belum, udah efektif belum, ya, bergantung sepenuhnya pada si anak. Ya, nah terus yang terakhir itu adalah kloretil. Kloretil ini bukan bahan anestesi, ya. Jadi dia dipakai untuk pencabutan gigi sulung hanya karena dia bisa menimbulkan sensasi dingin. Ya, jadi saya taruh di kloretil di cotton pelletnya, saya jepit. Dingin nih, dingin banget sesaat, langsung ekstraksi. Paham ya? Nah, ini untuk yang injeksi. Ada spuit, ada carpool, ada Cytojet. Ya, spuit harus diisi cairan dong. Kamu potek dari yang ampul ini. Potek, isi, lalu kamu deponir ke mukosanya. Kalau carpool sama, pasang ampul, pasang needle, kamu insersikan. Oke? Cytojet dimodifikasi bentuknya. Jadi dia nggak seperti ini, Dia pen grabs, katanya tidak menakutkan. Namanya tetap pakai ampul, tetap pakai needle, ya. Nah, ini nervus yang mau kita tuju nih. Kan kita ngomong tentang regio atas, ya. Regio atas ada yang ante, ada yang tengah, ada yang belakang. Belakang adalah regio molar permanen. Ya. Yang tengah itu regio premolar. Kok premolar berarti waktu kecilnya itu molar sulung. Ya, terus ada anterior, itulah nervus alveolaris superior yang poste sama yang middle, tergantung gigi mana yang kamu tuju, ya. Lalu yang anterior tentunya alveolar yang anterior dong. Nah, itulah mucobuccal fold yang tadi kita katakan, Ya, oke.
Next, ke proseduralnya adalah kamu harus tahu, regangkan dulu. Benar dulu, jelas terlihat nampak mucobukal fold-nya yang mana. Baru boleh kamu insersikan jarumnya. Kalau saya bekerja di yang atas, minta pasien oklusi, kuatkan dulu. Oh, jelas nampak. Baru ambil jarum kamu, karpul, kamu insersikan di mucobukal fold dengan bevel jarum menghadap ke tulang. Oke, lalu sampai kedalaman yang menurut kamu itu apex akar, lakukan aspirasi. Tarik dia. Ada darah nggak? Seharusnya tidak ada, karena kalau ada, Anda di posisi pembuluh darah. Harus reposisi kan? Nah, kalau tidak ada, lanjut deponir 1 sampai 1,5. Oke, nah tarik, cek numbness kayak yang tadi. Namun di sini nak, kamu sendiri bisa menilai. Udah masuk belum ya cairan anestesi saya? Karena kalau dia masuk, dia akan gembung, dia akan putih, dia akan pucat. Paham nak? Oke. Nah ini untuk yang rahang bawah. Kok rahang bawah yang kita tuju itu adalah alveolaris inferior sama nervus lingualis. Itu untuk blok mandibula. Blok mandibula ada beberapa teknik, ada Fisher, ada Gaugetz, ada Fajirani Akinosi. Untuk kamu nak, Fisher, ya. Nah, kita demokan. Ini model, ecek-eceknya ini pasiennya, oke. Nah, regio kerja saya ada di sini. Saya pakai tangan kiri saya, telunjuk masuk. Sampai meraba ke ramusnya. Yang naiknya itu, kamu pakai lidah lah, rasakan. Oke. Nah, mentok di situ. Tangan kanan tentu memegang instrumen dong, betul? Kamu datang dari arah kontralateral, dari P. Kalau kamu kerja 3, berarti kamu datang dari arah regio 4. Masuk pusat insersinya pas di ujung kuku kamu. Masuk, geser hingga sejajar, baru kamu telusuri ke dalam. Nervus lingual duluan ketemu, dia biasanya 5-10 mili. Terus baru lanjut ke nervus alveolaris inferior 15-20 mili. Berarti kepanjangan needle kamu itu minimal 20-25. Ingat aspirasi. Karena ini adalah nervus besar nak. Cabang dari nervus trigeminal ya. Resiko parestesi, perdarahan banyak. Jadi aspirasi itu wajib. Kalau negatif baru boleh kamu lanjut deponir ya. Nah, ini adalah titik insersinya. Karena pasien kamu tentunya usianya berbeda dong. Ada yang masih kecil banget nih, masih 5 tahun. Ada yang dia udah masa gigi bercampur, ya kan? Ada yang udah menjelang remaja nih, oke? Kalau dia di bawah 6 tahun, nak, berarti titik insersi kamu di bawah dari oklusalnya. Oklusal di sini, inilah titik insersi kamu sesuai gambar ini, oke? Nah, kalau dia di mixed dentition, berarti pas di gigi oklusalnya. Oh, ini dataran oklusalnya. Inilah titik yang saya tuju. Paham? Kalau di atas itu, itulah yang kamu taruh 1 jari. Karena dia di atas dari bidang oklusal. Ya. Nah, berikutnya mengenai anestesi tambahan yang bisa kamu pakai. Yang tadi infiltrasi, blok, oke. Nah, sekarang yang tambahan. Kalau misalnya masih tetap sakit, ya, oke. Tambahkan intrapulpa atau intraligamen, ya, oke. Ini fotonya nak, ini yang intraligamen, ini yang intrapulpa, oke. Nah, kita lanjut ke ekstraksi. Nah, kita punya indikasinya. Apa diagnosanya? Sehingga rencana perawatannya itu ekstraksi. Kalau ada gigi natal neonatal yang tumbuh saat dia masih bayi, baru lahir nih, udah ada gigi, ekso, ya. Ulcus decubitus atau apikal fenestrasi yang ujung akarnya nembus keluar gusi. Itu ekso. Oke? Nah, gigi berlebih ekso, gigi persisten juga ekso, ya. Atau gigi yang infeksinya berulang, keperluan orto, atau dia memang sudah waktunya. Gimana saya tahu dia sudah waktunya? Sudah goyang, nak. Karena sudah terjadi resorpsi yang fisiologis. Mobility kan bisa derajat 1, derajat 2, derajat 3, ya kan? Lihat ke usianya sama kegoyangan gigi yang terjadi secara klinis.
Lalu karies yang tidak bisa lagi direstorasi karena sudah mencapai bifurkasinya misalnya ya. Nah, kontraindikasinya sendiri nggak boleh cabut kalau infeksinya sedang akut. Karena kalau cabut, anestesinya nggak akan jalan, Nak. Karena asam infeksinya, anestesi yang kamu pakai adalah basa. Jadi netral dong. Cabut tanpa anestesi dong, berarti ya. Kelainan darah, penyakit jantung, ada tumor, itu semua kontraindikasi. Nah, posisi pasien, Nak. Posisi pasien sebenarnya gampang diingat. Ya, posisi saya operator, posisi pasien saya, ya 1, 2, 3 di depan kanan pasien, yang 4 di belakang. Berarti kalau misalnya Sylvia adalah pasien saya di depan Sylvia kalau saya mengerjakan 1, 2, 3, betul? Hanya 4 ini yang saya di belakang. Ingat aja angka 4 kan enggak ada di lift kan, harus disembunyikan kan, jadi dia di belakang. Ya, ingat ya. Oke. Nah, setelah itu posisi pasiennya di mana? Nah, posisi pasien setinggi mana kamu? Biar tangan kamu itu bertenaga waktu cabutnya. Oke. Kalau rahang bawah, bawah lah dia, siku. Kalau atas, bahu. Paham, Nak? Biar nggak terlalu atas. Mana ada tenaganya kalau terlalu tinggi. Kalau terlalu bawah, encok lah pinggang saya. Ya kan? Oke. Nah, next, mengenai gerakannya. Sebelum gerakan ini, Nak, kamu pilih dulu tangnya. Ya. Tang, Nak, hanya ada 2 tipe. Ini yang bersudut, ini yang enggak. Bisa lihat? Ini lurus kan? Lurus kan? Oke. Ini dia bersudut 90. Paham? Kalau dia bersudut, Nak, tentunya dia untuk yang bawah. Gak mungkin lah bersudut di yang atas. Ya kan, gimana cara cabutnya? Yang atas inilah, Nak. Nah, ini. Pas. Ngerti? Ya. Nah, kamu pilih dulu. Setelah kamu tahu, oh bawah nih bersudut, kamu lihat ujung bignya. Kalau dia tertutup rapat, itu untuk radix. Kalau terbuka sedikit namun tumpul dua-duanya, itu untuk anterior. Kalau kayak gini dia tajam ujungnya dan terbuka, itu untuk gigi molar. Ya, oke? Saya udah tahu nih, karena saya mencabut yang, oh ini terbuka, ujungnya runcing. Ini untuk posterior rahang bawah, ecek-eceknya. Nih, kamu cakup lah. Cakupnya bukan seperti ini ya, Nak ya. Bukolingual. Karena luksasi itu adalah gerakan bukal, lingual, lebih ke arah bukal, diakhiri ekstraksi ke arah bukal. Ya, kalau depan berarti ke labial lah. Ya, oke. Nah, rotasi hanya dilakukan jika dia merupakan akar gigi yang tunggal. Incisivus, caninus, P kan nggak ada kan di gigi sulung kan? Kalau M udah langsung pindah ke luksasi ekstraksi. Ya. Nah, ini proseduralnya, Nak, yang harus kamu verbalkan. Dari inform consent, saya minta nih pasien menyetujui. Saya sudah menjelaskan ini dan itu. Lalu saya persiapan alat bahan, saya memakai masker dan sarung tangan. Masker dulu, baru sarung tangan. Jangan terbalik. Ya, oke. Lalu posisinya tadi, saya di mana? Oke, pasiennya setinggi mana? Oke. Nah, langsung asepsis daerah kerja, saya anestesi, topical infill, lalu saya pilih tang yang sesuai, saya lakukan gerakannya ekstraksi. Setelah diekstraksi, Nak, lihat. Ada yang tersisa nggak di dalam? Ada yang perlu dibersihkan nggak? Oke, ya. Lalu masuk ke KIE, minta dia gigit tampon lebih kurang 30 menit. Tetap menggosok gigi, jangan menggunakan sedotan, jangan menghisap, jangan menggigit. Jika ada perdarahan harus hubungi dokter. Makan obat, jangan makan minum yang panas. Nah, ini ada sedikit video mengenai ekstraksi. Selanjutnya ialah tang yang sudah kita anestesi. Kita dapat menggunakan pinset dengan kita menggeser di area yang sudah kita anestesi. Ini proses anestesinya ya. Dapat dilihat tangnya. Dia pilih dulu tang yang sesuai. Dia cakup. Atau seapikal mungkin
dengan proporsi yang bedanya ke arah buka. Ya. Tetap harus diakhiri ekstraksi ya nak ya. Oke. Maka dapat kita ekstraksi atau dapat kita tarik. Oke. Seperti itu ya contoh videonya ya nak ya. Lalu jika sudah tercabut, maka yang harus kamu hati-hati adalah komplikasi yang bisa terjadi. Bisa terjadi fraktur akar karena kamu salah gerakan atau kamu salah memilih instrumen. Lalu trauma pada benih di bawahnya. Ada yang dia udah tercabut nih, terus kok masih ada ya? Saya cabut lagi lah. Rupanya itu benih permanennya. Makanya kamu harus bisa membedakan mana yang gigi permanen, mana yang gigi sulung, dari warna, dari bentuk, dari ukurannya. Paham nak? Nah, lalu ada perdarahan dan ada dry socket. Ya, ini komplikasi walaupun dia pasien anak, ini kemungkinan terjadi itu ada. Ya, oke. Kalau dry socket mungkin lebih ke seberapa banyak anestesi yang kamu pakai, nak. Ya, makin banyak bukan artinya makin oke ya, nak ya. Karena setiap anestesi infiltrasi mengandung adrenalin, betul? Itu akan mengkonstrik pembuluh darah biar kerjanya lama kan? Nah, itu yang bisa menjadi faktor di mana meninggikan kemungkinan terjadinya dry socket. Nah, kalau habis kamu ekso nggak ada darah nih, aman, kering. Oh, calon-calon dry socket lah tuh. Karena ingat, wound healing itu perlu darah. Tapi kalau darahnya banjir nggak juga lah nak, ya, nggak bagus juga lah, oke? Nah, ini yang harus kamu hati-hati nak. Di bawah dari benih permanen ada, di bawah dari gigi sulung ada benih permanen. Jadi dia nggak kayak gigi permanen yang seperti ini nak, lurus saja, nggak. Mereka itu memeluk gigi permanen di bawahnya. Jadi waktu kamu ekso harus hati-hati luksasinya. Apalagi jangan rotasi di gigi yang akarnya ganda dong. Betul? Karena itu akan menyebabkan patah. Ya. Nah, inilah yang harus kamu hati-hati. Nah, demikian kuliah kita pada hari ini. Nah, sebelum saya akhiri, ada nggak yang mau bertanya, nak? Jadi dok, kapan bisa dilakukan anestesi tambahan? Tadi saya mengatakan kalau anestesi tambahan itu dilakukan jika pasiennya masih merasakan sakit, betul? Nah, wajar kalau dia merasakan pergerakan, ya nak ya. Kebas tidak artinya dia nggak merasa. Dia akan bilang, dok gerak ya, kok ada yang gerak ya? Oke, itu wajar. Ya, anestesi itu hanya menghilangkan rasa sakit. Tapi waktu kamu gerakkan buka lingual, waktu kamu tarik, nak, dia akan tahu. Oke? Nah, tapi kalau dia merasakan sakit, nak, itu tidak wajar. Pertama yang kamu lakukan sebelum kamu menentukan, tentukan dulu mana daerah yang sakit. Misalnya, saya kerja di molar, ya kan? Oke? Mana yang sakit sebenarnya? Mana yang tidak efektif? Mesialnya kah? Atau distalnya kah, atau bukalnya kah, atau yang lingual. Jangan tambah-tambah terus nakku, akan terjadi alveolar osteitis. Kamu cek dulu pakai carpal needle, masukkan aja, tusukkan. Ini sakit? Enggak, berarti bukan di situ nak. Sakit? Enggak. Ini sakit, nah berarti disitulah yang perlu anestesi tambahan. Kenapa bisa terjadi seperti itu nak? Mungkin ada lesi. Ngerti? Lesi itu kan misalnya dia akar mesial, akar distal. Dia hanya ada di distal. Ngerti? Makanya mesialnya aman. Paham nak? Nah itulah yang perlu intraligamen. Kamu masukkan sedalam mungkin karena kamu tahu lesi itu di apex akar. Paham? Nah, terus habis deponir, tanya dia, masih sakit enggak ini? Nah, kok dia bilang enggak, berarti udah aman. Satu lagi intrapulpa. Intrapulpa paling dibutuhkan pada kasus ekstraksi yang masih vital, terutama yang polip, yang diagnosanya hiperplastik. Kalau dia bisa membengkak, nak, polip kan bengkak kan, di tengah-tengah kan, kok dia masih bengkak, ya dia masih hidup lah. Justru karena dia hidup, ada infeksi, saya berubah bentuk.
Kalau dia masih hidup, nak, mungkin saja intrapulpa itu dibutuhkan. Intrapulpa itu, nak, sangat sakit. Paham? Sangat sakit. Kamu harus bilang sama pasiennya, mohon maaf ya, 2 detik aja. Tapi dia akan ingat kamu seumur hidup. Oke? Nah, terus bisa diterima, nak? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Tadi kan di indikasi ekstraksi itu salah satunya ada gigi dengan infeksi berkembang. Ya. Nah, gigi dengan yang infeksi itu, dia kan infeksi. Infeksi itu kan bisa dilakukan perawatan. Kenapa harus diekstraksi? Nah, di sini kalian harus ingat dia infeksi yang berulang. Kalau dia hanya sekedar infeksi, tentunya kita merujuk kepada perawatan pulpa dong, betul? Bisa dipulpoka, bisa dipulpeka, oke? Namun, nak, kalau dia berulang, tidak menutup kemungkinan habis perawatan pulpa itu bisa relapse. Entah karena perawatannya kayak yang salah, atau dari anaknya tidak selesai perawatannya, oke? Nah, kalau dia berulang, nak, tentunya akan membahayakan benih permanen yang ada di bawahnya. Ya, jadi kalau infeksinya terjadi berulang, untuk mencegah terjadinya kelainan tumbuh kembang. Ya, oke? Tolong itu diekstraksi saja. Ya, tidak boleh. Kalau untuk gigi sulung ada yang namanya amelogenesis imperfecta kan? Kita belajar di kelainan tumbuh kembang kan? Oke? Nah, ada lagi, nak? Bisa diterima, nak? Bisa ya? Oke. Nah, kalau sudah selesai, berarti saya rangkum pertemuan kita hari ini. Semoga teknik anestesi dan teknik ekstraksi ini bisa kalian ingat sampai nanti aplikasinya pada klinis kalian nantinya. Oke? Karena ini merupakan satu perawatan yang komprehensif, nak. Jadi tidak bisa terkotak-kotak. Apa yang diajarkan hari ini semoga bisa kalian terapkan dengan benar stepnya di pasien nantinya, ya. Nah, kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya nanti dengan topik yang berbeda. Topik ini saya tutup, kuliah hari ini saya tutup. Terima kasih, nak. Sekian video pembelajaran dari saya untuk kali ini. Video ini merupakan salah satu persyaratan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen. Semoga video ini dapat digunakan sebagai pertimbangan penilaian dalam sertifikasi dosen yang saya ikuti di tahun 2026 ini. Jika ada kesalahan maupun kekurangan yang saya lakukan maupun ucapkan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.